Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunnar Os. Dan ya, hari ini saya ingin membahas tentang rekrutan pertama Arsenal ya musim ini secara resmi untuk tim senior pria, David Raya. Yang ya beberapa hari ini saya baca-baca banyak yang apa ya, masih meragukan gitu ya tentang kemampuannya dia gitu. Ya teman-teman, sebelumnya channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, apa yang ingin saya ngomong tentang David Raya ini, menurut saya sesuatu yang agak lucu gitu ya dari fans-fans Arsenal. Banyak dari fans-fans Arsenal ini yang bilang bahwa David Raya ini ya sebenarnya nggak pantas menang Golden Glove. Harusnya Golden Glove ini jatuhnya adalah ke William Saliba. Bahwa rekor pertahanan clean sheet gitu ya, karena yang menjadi apa namanya tolak ukur dari Golden Glove ini kan clean sheet. Ini clean sheet ini memang adalah kerjasama dari kiper dan para defender di depannya ya. Dan bahkan ini sendiri juga disampaikan oleh David Raya pada wawancaranya pada saat dia memenangkan Golden Glove, bahwa ini adalah usaha tim, jadi bukan saya saja yang menang gitu. Jadi bahwa ini adalah kemenangan tim. Jadi bahwa clean sheet itu kerjasama dia dengan Saliba, dengan Gabriel Magalhaes, dengan Ben White, juga dengan Tomiyasu, Zinchenko, dan bahkan untuk di depannya itu ya Jorginho dan Declan Rice juga gitu ya, yang sangat berperan pada pertahanan Arsenal secara keseluruhan gitu. Jadi bahkan kalau kita mau ngomong juga ya, maaf tadi jadinya, kalau kita mau ngomong secara pertahanan, Arsenal ini kan juga mengusung apa ya, strategi total football, dalam artian semua pemain ini berkaitan untuk apa ya, untuk bertanggung jawab untuk penyerangan dan pertahanan gitu. Jadi ya sebenarnya semua pemain, bahkan sampai kayak Havertz pun bertanggung jawab membantu juga untuk pertahanan ini. Kita pernah lihat juga berapa kali kayak Havertz ya, posisinya ada di depan gawang lawan, tiba-tiba pada saat counter attack lawan dia udah ada di depan gawang Arsenal juga untuk membantu pertahanan gitu. Jadi ya sebenarnya kalau mau diomongin, memang Golden Glove ini bukan hanya tanggung jawab dari kiper sendiri gitu ya. Tapi apakah ini berarti lalu David Raya tidak layak mendapatkan Golden Glove gitu kan? Karena ini yang menjadi apa ya, yang menjadi satu poin pembicaraan, bahwa Golden Glove, untuk ngomong bahwa Golden Glove itu punya Saliba gitu kan, itu bukan karena para fans Arsenal ini mendukung Saliba sebagai pemain terbaik di pertahanan, bukan, tapi lebih karena meragukan kemampuan David Raya ini sendiri gitu loh. Dan ini saya lihat karena memang masih banyak fans Arsenal ini yang sangat senang dengan Aaron Ramsdale. Jangan salah, saya fans Ramsdale gitu ya. Jadi saya sendiri pernah bikin video untuk membela Ramsdale gitu kan, bahwa dia ini ya memang kiper yang baik gitu. Jadi bukan kiper yang jelek. Jadi saya pernah bikin video waktu itu lawan siapa sih, Ramsdale itu, jadi bikin blunder gitu kan, maaf saya agak lupa. Di situ saya bikin video gitu kan, bahwa untuk membela membela Aaron Ramsdale gitu, bahwa ini bukan kiper yang jelek, Ramsdale ini bukan kiper yang jelek. Jadi saya berapa kali juga membela Ramsdale gitu kan, dan saya sangat ngefans juga Ramsdale karena ini orang, saya lihat ya di beberapa wawancara gitu kan, kalau misalkan saya ketemu Ramsdale gitu di tengah jalan, ini orang yang enak diajak ngobrol, untuk kita nongkrong gitu. Ini Ramsdale ini kayaknya orang yang asik diajak nongkrong. Dan inilah kekuatan Ramsdale ya, itu adalah memang kemampuan dia untuk mendekatkan diri dengan fans.
Dan itu salah satu hal yang juga diperlukan oleh Arsenal ya untuk 2-3 musim terakhir. Sebenarnya bukan 2-3 musim lah. 5-6 musim terakhir itu sesuatu yang sangat dibutuhkan Arsenal. Ini adalah kemampuan untuk para pemain ini mendekatkan diri dengan fans gitu kan. Bukan hanya pemain, struktur organisasi Arsenal tuh butuh untuk mendekatkan diri dengan fans. Dan Ramsdale ini memang sangat bagus untuk dia bisa mendekatkan diri dengan fans, dan ini dia tunjukkan pada sering ya di banyak permainan di mana dia ya ikut ngechant gitu kan sama pemain-pemain sama pendukung-pendukung yang ada di stadion gitu kan, ikut bersorak-sorai bersama fans Arsenal, ikut ngejek-ngejek fans lawan gitu ya. Jadi maaf sorry. Dan ini adalah kekuatan Ramsdale sehingga dia punya banyak fans gitu ya. Bahkan bukan hanya di kalangan fans Arsenal, di luar fans Arsenal pun banyak yang menyukai Ramsdale karena hal ini. Tapi kekuatan ini juga yang menjadi kekurangan Ramsdale di permainan dia gitu kan. Ini yang saya sudah sering berkali-kali bilang. Kelebihan Raya dibanding Ramsdale ini adalah konsentrasi. Ya, konsentrasi untuk menjaga konsentrasi di 90 menit permainannya. 90 menit permainan sepak bola, Raya ini jauh lebih unggul dibanding Ramsdale. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Konsentrasi ini bagi seorang kiper ini adalah sesuatu hal yang penting. Ya, terutama untuk di tim seperti Arsenal yang dimana pertahanannya sangat kuat gitu ya. Pemain seperti ya goalkeeper lah, untuk goalkeeper Arsenal itu akan sangat sulit untuk menjaga konsentrasi. Kenapa sangat sulit untuk menjaga konsentrasi? Karena jarang dia mendapat kesempatan untuk menerima bola gitulah ya. Jadi jarang kesempatan ada serangan yang mengancam gawang dia gitu, membuat konsentrasinya ini susah. Jadi untuk teman-teman yang pernah bermain sebagai kiper ya, apakah ini hanya Liga Tarkam atau pemain amatir gitu ya, saya pernah menjadi kiper waktu SMA gitu kan. Menjadi kiper itu kesulitannya kalau teman-teman kita di depan ini yang pertahanannya sangat bagus, jadi melongo kita ya. Dan ketika kita melongo gitu kan, konsentrasi kita tuh susah. Jadi ketika lawan tiba-tiba ada counter attack gitu ya, untuk menempatkan diri pada pada mentalitas yang benar ketika sudah lama tidak menerima bola gitu ya, itu sesuatu hal yang sangat sulit. Dan inilah keunggulan David Raya. Dan menurut saya angkanya ini ngomong sendiri lah ya. Kita bisa lihat sebentar. Maaf ya, ini ya. Dia untuk clean sheet ini 16 dan dia hanya bermain 32 ya. Kenapa dia bermain 32? Karena dia jadi ada sisa 6 pertandingan. Seluruh pertandingan IPL kan ada 38 ya setiap klub. 6 pertandingan ini 4 diantaranya itu di awal-awal musim masih dimainkan Aaron Ramsdale ya, belum transisi. Lalu 2 permainan lagi melawan Brighton, itu Raya tidak boleh turun karena dia masih terdaftar sebagai pemainnya Brighton ya. Jadi ada 6 pertandingan dia tidak turun. Dimana di sini 16 clean sheet ini berarti 50% ya dari pertandingan yang dia mainkan. Dan kalau dibilang bahwa bahwa harusnya ini adalah Saliba yang mendapatkan Golden Glove gitu kan, ya harusnya kita lihat di musim 2023 gitu kan. Ini Aaron Ramsdale ini hanya 14 clean sheet, harusnya bisa lebih dong karena dia bermain full loh ya, Ramsdale ini. Dan dia kalah 2 clean sheet dibandingkan dengan David De Gea yang waktu itu pertahanannya United itu acak-adul gitu kan. Pertahanannya United itu
eh Aku saya lupa sih. Ya, jadi intinya bahwa pertahanan Manchester United itu di musim 2022-23 ini pertahanannya acak adul, dan David De Gea bisa menang Golden Glove dengan 16 clean sheet berbanding dengan Arsenal yang waktu itu juga salah satu defense yang paling bagus, dan Ramsdale hanya bisa 14 clean sheet gitu kan. Dan di depannya sama-sama Saliba dan Gabriel gitu kan. Jadi berbanding dengan David Raya sama-sama bagus harusnya gitu kan. Jadi harusnya paling enggak Ramsdale menurut saya dengan jumlah pertandingan yang dimainkan lebih banyak, kalau memang ini adalah perannya terpenting adalah Saliba dan Gabriel yang ada di depannya, harusnya Ramsdale bisa dong menang Golden Glove lebih banyak daripada David De Gea clean sheet-nya. Tapi pada kenyataannya enggak kan. Dan di 2022-23 sendiri David Raya ini dia sangat impresif ya. Ini dengan 154 save. 154 save ini dia adalah save terbanyak ini ya. Jadi di musim 2022-23 ini save terbanyak untuk Brentford dan untuk EPL gitu. Jadi save terbanyak di EPL 154 save. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kemampuan David Raya ini sebagai kiper Arsenal, sebagai kiper Arsenal ini tidak perlu diragukan lagi, gitu ya. Dan menurut saya ini angka yang sangat memperlihatkan bahwa David Raya ini bukan hanya karena di depannya Saliba dan Gabriel dia bisa clean sheet-nya, bisa dapat Golden Glove, tapi bahwa memang sejak dia di Brentford ini kemampuan dia sebagai goalkeeper ini memang bagus gitu kan. Cuman ini yang saya suka ngomong berkali-kali, David Raya ini adalah tipe kiper build up ya. Jadi kiper build up dari belakang ini sering bermain bola dengan kaki. Jadi mereka ini kalau bikin blunder itu akan selalu diingat. Jadi kalau bikin blunder itu akan selalu berujung pada gol-gol lucu. Ini juga hal yang sama yang saya ngomong tentang Andre Onana gitu ya. Bahwa kalau ada yang bilang Andre Onana ini kiper jelek gitu. Saya kalau ngomong sama fans United sih saya sering pakai Onana untuk ngejek-ngejek aja ya. Tapi secara kalau kita mengamati dengan benar sebagai pundit gitu kan, bukan sebagai fans gitu, Andre Onana ini kiper yang bagus untuk kiper build up gitu ya. Cuman sekali lagi, seperti David Raya, Andre Onana ini kalau melakukan blunder, karena kiper build up itu semua pemain, bukan hanya kiper ya, semua pemain ini ketika mereka melakukan pasti akan bisa melakukan, pasti satu saat akan ada blunder yang dilakukan oleh pemain manapun itu pasti akan melakukan blunder. Tapi kalau untuk kiper build up, ketika mereka melakukan blunder, itu pasti akan berujung pada gol-gol yang lucu. Hal ini bisa kita lihat pada Andre Onana dan juga David Raya, gitu ya. Kenapa? Ketika mereka itu pasti golnya gol aneh-aneh gitu kalau mereka melakukan blunder ya. Pada saat kita babak pertama, leg pertama lah gitu ya, Arsenal Champions League melawan siapa? Bayern Munchen gitu kan, yang dimana David Raya terlalu maju gitu ya. Itu blunder-blunder yang seperti itu yang memang jadinya sangat diingat. Dan ini saya juga udah pernah ngomong ya, ini di video saya yang ini, apa sih keeper build up itu. Dan di situ saya ngomong memang bahwa kalau keeper build up itu kalau mereka melakukan blunder pasti ini akan berujung pada gol-gol yang lucu gitu. Jadi ya jangan dilihat di situnya aja gitu, tapi bahwa kemampuan build up ini lalu membantu penyerangan. Kalau kita lihat David Raya, berapa kali loh dia bikin Arsenal itu menjadi counter attack karena pressing lawan itu berhasil dia ambil bolanya, lalu di depan itu Saka dan ya apakah Martinelli atau Trossard itu akan maju gitu kan, maju dari samping, dua-duanya maju dari samping, di mana Raya ini lalu akan melempar bola ke salah satu, lalu ini menjadi counter attack bagi Arsenal gitu. Dan itu berapa kali terjadi gitu. Jadi keeper build up ini kita
bukan hanya melihat juga untuk pertahanannya, kontribusi pertahanannya, tapi juga kontribusi penyerangannya. Dan ini David Raya sudah memperlihatkan keunggulan ini dibandingkan dengan Aaron Ramsdale. Walaupun Aaron Ramsdale sebagai kiper build up juga bukan kiper yang jelek, tapi Ramsdale ini masih lebih tradisional dibanding build up gitu kan. Jadi ya untuk pola permainan yang diinginkan oleh Mikel Arteta memang ini sesuatu yang ya lebih bagus David Raya gitu. Saya sangat berharap Aaron Ramsdale tetap bertahan di Arsenal. Jadi jangan bilang saya bukan fans Ramsdale atau ini untuk menghina Ramsdale, enggak. Tapi bahwa menurut saya untuk pola permainan yang diinginkan oleh Arteta, Ramsdale ini kalah dibandingkan David Raya. Dan jadi buat saya David Raya ini memang sangat pantas menang Golden Glove musim kemarin. Ya, dan menurut saya seharusnya udah nggak ada debat lagi lah siapa kiper Arsenal. Dan kalau ada fans-fans yang bilang bahwa David Raya ini tidak bisa mengangkat Arsenal ke next level, menurut saya ini adalah orang-orang yang nggak ngerti sepak bola gitu loh. Terutama pundit-pundit yang ngomong David Raya tidak bisa mengangkat Arsenal ke level selanjutnya. Menurut saya hanya didasarkan pada tinggi badan dia. Menurut saya itu adalah satu kebodohan gitu ya. Ya itu aja sih dari saya teman-teman. Kenapa saya ingin ngomong tentang David Raya ini, karena menurut saya ini adalah satu hal yang harus kita lihat secara menyeluruh ya, bukan hanya dari save-nya, bukan hanya kontribusi pertahanannya, tapi juga bagaimana dia membantu penyerangan bagi Arsenal gitu ya. Ya, oke. Itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe ya. Saya saat ini sedang mencoba mengejar ke 1000 subscriber. Kalau teman-teman yang di sini yang nonton yang belum subscribe, boleh dibantu subscribe-nya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.